Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat kasih sayangnya lah kita masih diberi waktu untuk hidup. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri sampai detik ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menguraikan sebuah tema, yakni berbakti kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Suatu waktu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar. Saat menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Lalu saat menaiki tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Pun begitu, saat menaiki tangga ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Beberapa saat setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW selesai berkhutbah, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda mengucapkan amin?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya mengucapkan amin atas doa malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril yang pertama adalah, sungguh rugi orang yang mendengar namamu tetapi dia tidak mengucapkan salawat. Aku pun mengaminkannya," kata Nabi Muhammad SAW. Doa kedua malaikat Jibril adalah, sungguh rugi orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak terampuni, dan aku pun mengaminkannya, kata baginda Rasulullah SAW. Dan doa malaikat Jibril yang ketiga adalah, sungguh rugi orang yang masih mempunyai orang tua tetapi dia tidak bisa masuk surga. Aku pun mengaminkannya. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi, coba kita bayangkan. Yang berdoa malaikat Jibril dan yang mengaminkannya Nabi Muhammad SAW. Dahsyat bukan? Jadi kita janganlah menyepelekan tiga hal tadi, yang salah satunya adalah sungguh rugi orang yang masih mempunyai orang tua tetapi dia tidak masuk surga. Mengapa demikian? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadirin rahimakumullah. Izinkanlah saya untuk bertanya, apakah kita pernah membuat jengkel kedua orang tua kita? Tentunya kita pernah membuat jengkel kedua orang tua kita, bukan? Astaghfirullahalazim. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika orang tua kita murka kepada kita, maka pada saat itu juga Allah sedang murka kepada kita. Pun sebaliknya, jika orang tua kita sedang meridhoi kita, maka pada saat itu juga kita sedang dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita harus menjaga sikap dan perilaku, menjaga ucapan, bahkan raut muka kita pun harus kita jaga. Jangan kebanyakan manyun alias Hasim bin Jamadut di hadapan orang tua kita. Bahkan hanya berkata ah pun itu tidak boleh.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ya artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Sebaliknya, sikap dan raut muka kita harus ceria, penuh senyum, agar enak dilihat dan tidak menambah keruwetan orang tua kita yang sedang pusing, mungkin karena belum gajian. Kita sebagai anak harus meringankan beban orang tua kita, membantu hal-hal kecil di rumah yang kita mampu, seperti membantu berbagai macam keperluan rumah tangga yang tentu kita mampu untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah, intinya bahwa di rumah kita pada hakikatnya ada pintu surga yang terbuka lebar untuk kita masuki melalui keriduan orang tua kita. Sangat baik bagi kita untuk mendatangi orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun makomnya jika beliau sudah meninggal. Namun janganlah kita untuk melupakan keramat yang ada di rumah kita, yakni orang tua kita. Orang tua jangan kita lewatkan. Jika kita lewatkan, tentu kita termasuk kepada anggota PORBI. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah teman-teman semua tahu apa itu PORBI? PORBI adalah Persatuan Orang Rugi Besar Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari PORBI tersebut. Kepada orang-orang tua kita, marilah kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan, selalu dalam rahmat dan maghfirahnya. Karena seperti udara yang pernah ibu berikan, takkan mampu kita untuk membalas semua kebaikanmu. Itu adalah salah satu syair yang tersohor di negeri ini. Demikian ayahanda, ibunda, dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada perkataan, jika ada perkataan saya yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Dari udara kita belajar keikhlasan, dari matahari kita belajar berbagi, dari batu karang kita belajar keteguhan hati, dari kicau burung kita belajar keceriaan. Terima kasih telah mendengarkan uraian saya. Keep your smile, keep your akhlak. Saya Muhammad Nadir Al-Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.